kegiatan atau aktivitas mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor umumnya dilakukan oleh suatu negara yang mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah besar dan jumlah tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Baik, selanjutnya ada tujuan ekspor. Yang pertama ada mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk. Negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang kedua, ada menumbuhkan industri dalam negeri. Suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan rangsangan atas permintaan dari dalam negeri, yaitu disebut ekspor. Aktivitas ekspor juga dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan yang melibatkan pasar internasional. Dan yang ketiga, ada menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing, yaitu disebut devisa. Untuk perkembangan ekonomi suatu negara, aktivitas atau kegiatan ekspor akan memberikan dampak yang positif. Dan yang keempat, ada memperbanyak lapangan kerja. Kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan kerja baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekankan angka pengangguran. Pertumbuhan ekspor di Indonesia akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Tujuan impor. 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menjadi tujuan utama kegiatan impor dilakukan. Kegiatan ekspor dan impor sendiri juga merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada setiap negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tujuan dilakukannya kegiatan impor ialah meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Kemudian, kegiatan impor bermanfaat untuk meningkatkan potensi pada suatu negara. Dan yang ketiga, ada kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh suatu negara karena faktor geografis dan sebagainya. Selain itu, kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh bahan baku dan teknologi modern. Secara tidak langsung, kegiatan impor akan mendukung stabilitas negara. Adapun tantangan atau hambatan dari ekspor dan impor, yaitu yang pertama adanya kebijakan suatu negara. Biasanya ini contohnya seperti tarif produk bea cukai. Yang kedua yaitu ada kebijakan perdagangan internasional, di mana ini biasanya berhubungan dengan kuantitas suatu produk yang dimana selalu dibatasi dari setiap produknya. Yang ketiga ada waktu dan persyaratan impor dan ekspor. Biasanya ekspor dan impor ini memakan waktu yang cukup lama, harus melalui inspeksi dan dilihat apakah produk tersebut memenuhi persyaratan atau belum. Selanjutnya ada perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang di setiap negara ini menjadi sebuah hambatan dari ekspor dan impor. Untuk mengurangi hambatan ini biasanya mata uang yang digunakan yaitu dolar atau euro. Selanjutnya ada kualitas sumber daya manusia. Jika kualitas sumber daya manusianya bagus, maka produk yang dihasilkan pun juga akan bagus. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk sebuah negara bisa menerima ekspor ataupun impor. Selanjutnya itu ada penjelasan tentang perusahaan Toyota. Perusahaan Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan ini berada pusatnya di Jepang atau tepatnya di Tokyo, didirikan pada 28 Agustus 1937 pada 82 tahun yang lalu. Pendiri dari perusahaan Toyota ini yaitu adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyoda, sang pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal 1990-an. Perusahaan Toyota masuk ke Indonesia pada tahun 1970-an. Pada tahun itu, Toyota memproduksi 100 unit mobil Jeep.
Kehadiran Toyota sebagai generasi awal di Indonesia tak sendirian. Waktu itu datang juga beberapa unit Toyota Tiara yang diimpor oleh Mendiang Ahabudi, pendiri Moko Group. Mobil-mobil yang hadir ini barangkali jadi gelombang pertama masuknya mobil Jepang ke Indonesia yang kemudian juga diikuti oleh merek-merek lainnya. Banyak bahan baku pembuatan komponen yang diimpor karena industri hulu domestik belum bisa memproduksi. Misalnya Krakatau Steel itu hanya mampu memenuhi 40% kebutuhan industri komponen. Selain itu, beberapa material seperti aluminium khusus perlu diimpor. Produk paling banyak diekspor, yaitu dari sekian banyak mobil yang dikirim ke luar negeri, ternyata Toyota Veloz adalah penyumbang terbesar dengan 70.000 unit negara-negara yang menjadi peminat Veloz terbesar di kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Asia Tenggara. Diketahui, meski Veloz menjadi produk yang paling banyak dikirim ke luar negeri, namun secara segmen, Sport Utility Vehicle menjadi kontributor terbesar ekspor Toyota yang pengirimannya 1.409.200 unit. Itu tak hanya Veloz, namun juga ada Rise, Fortuner, dan Rush.